Ketemu lagi sama aku Brantananta. Jangan lupa like, subscribe, komen gratis. Share juga, Share, di-share, linknya di-share. Betul. Kali ini aku ditemani sama Abang Dodi Matondang. Pertama Bang, kita kenalan dulu. Siap. Abang Dodi ini nama lengkapnya siapa gitu? Nama lengkapnya Dodi Ahmad Syah Matondang. Matondang. Nah, kan kebetulan lahir di Medan 34 tahun yang lalu. Wih, Medan ya? Medan. Asli Kita Medan ya? putra daerah, Pak. Asli. Wah, ya kan? Dari Medan kita Sumatera Utara. Medan. Kopinya enak itu Bang. Wah, banyak. Pokoknya kau jangan lupa kalau ke Medan banyak kali makanan di sana. Ya kan? Enak itu. Wah, enak asli. Jadi kebetulan teman SMA, kita teman SMA ya Bang? Ya, SMA. SMA, teman Eranya seband. Dilan. Enggak ya? Enggak era Dilan ya? Dilan 990. Enggak, kita 2000-an. 2000-an ya? 2000. Kita 2000, ya beda tipis lah ya Dilan. Nah, Mas Dodi ini dulu gitaris ya? Gitaris Ya, masih sekarang. Masih ya? Cuman kalau sekarang ngiringin anak aja. Oh, ngiringin anak. Ya. Kontennya apa kontennya Bang? Oh iya. Nah, buat yang penasaran bisa nanti cek di konten Keluarga Damara. Keluarga Damara. Nanti tak tambahin di deskripsi box. Jangan lupa subscribe, like, komen, apa satu lagi? Share. SMA satu band. Dulu aku basis. Masih basis. Masih sebelum hijrah jadi vokalis. Udah tampangnya udah kelihatan ya kan. Kalau gini kayaknya masih agak tersesat, Pak. Enggak. Kamu tetap masih ada jiwa gitarisnya. Waktu itu bandnya apa Bang namanya? Namanya Master Cum. Ono Udi, ono Peko, Ono Sirhan. Sirhan. Terus ono sing wedok iku lho, sapa? Eca. Vokalis ceweknya Eca. Dulu itu menyenangkan Bang ya? Iyalah. Yang paling berkesan sih SMA itu ya kan kita mulai beranjak dewasa lah ya. Kayak lagunya Sheila on Seven pada zaman itu ya kan. Mulai mencari apa ya, arah hidup lah ya kalau mulai dari SMA itu. SMA, iya. Jati diri ya. Setelah itu kemana Bang? Kuliahnya? Aku lulus SMA, kan kita bareng. Bareng ya? Kita bareng berangkat ke Jakarta. Kita kuliah di salah satu universitas swasta. Kebetulan satu angkatan cuman beda jurusan. Nah. Tapi jurusannya kebetulan jurusan yang damai dua-duanya. Gak damai sih, gak damai. Ya kalau ada pukul-pukulan itu tanpa sengaja. Kan? Teknik Teknik. Aku teknik mesin. Aku sih pilot nih. Teknik sipil ya. Aku sampai pernah curhat sampai awam Bang, aku kok diantemi. Itu zaman-zaman 2003 Bang. 2003. Itu masih keras-kerasnya ospek kan? Masih. Zaman itu keras memang ya Bang. Ya, masih. 2003 itu masih keras banget lah. Tapi jadinya alumninya struggle Pak. Wah. Kayak Bang Dodi struggle. Terus Bang, saiki kegiatannya apa Bang? Kegiatan saya entrepreneur. Dan aku usaha sendiri di bidang pariwisata, perjalanan, termasuk juga event yang sekarang lagi digeluti banget, event termasuk konsultan pariwisata untuk beberapa daerah yang ada di Indonesia. Gitu. Ya enggak. Jalan-jalan guys. Ya. Traveling. Iki mungkin semuanya pada bingung Bang, kenapa sih iki dipanggil Abang ini? Oh iya. Yang sebenarnya Bang Dodi ini Abang Noni tahun 2008 guys. Jakarta Pusat yo. Iya bener gak Bang? Saya dulu 2008 itu awal mulanya dari Jakarta Barat. Alhamdulillah menang, terus ke tingkat provinsi. Alhamdulillah menang juga. Jadi di kontenku ada Abang Noni 2008. Assalamualaikum. Dulu gitu, tapi sekarang juga masih. Cuman agak kayak gini. Emang kudu ngene Bang? Oh iya, karena sebenarnya itu tuh salam yang sangat identik dengan orang Betawi. Kalau salamnya Abang Noni itu Assalamualaikum, itu ke kanan dulu, set. Itu ibarat Assalamualaikum, mendoakan selamat dan sejahtera untuk seluruh halayak yang disapanya. Wah, gitu. Filosofinya gitu guys. Filosofinya gitu. Gak asal ngene tok ya. Gak asal. Ada orang yang cuma nggak ada. Ada filosofinya. Kenapa memilih Abang Noni? Ya, itu? karena waktu itu kebetulan memang tinggal di Jakarta, ya kan?
Sampai akhirnya ketemu senior, dia bilang kayaknya lu cocok deh, coba deh ikut nih, kata dia. Dicemplungin lah masuk. Kayaknya ini salah satu jalan yang mungkin cukup bagus ya untuk kedepannya kita bisa berkarir atau misalkan ya mengeksplorasi minat dan bakat kita. Dan alhamdulillah sih akhirnya hari ini juga karena kerjanya di bidang pariwisata, jadi banyak ilmu yang kepake. Sejalan, akhirnya sejalan. Kenapa Bang kok memilih merantau itu ke Jakarta itu? Ya, jadi ada keinginan memang tersendiri, pengen deh merasakan belajar mandiri. Ya. Gitu, makanya pas ada momen lulus dari SMA dan mau kuliah, ya udah coba deh di luar kota. Karena pengen belajar mandiri lah. Mandiri intinya. Oh, iki contoh. Ya. Contoh merantau. Kita ini anak rantau. Ya. Jadi kita punya persamaannya yaitu sama-sama apa Bang? Ngerantau gini Pak. Surabaya, Jakarta. Terus aku balik lagi Surabaya. Kalau ini bonek, kalau ini banek. Bonek itu bondo nekat, kalau ini banek batak nekat. Persamaannya kurang lebih di neknya itu lah nekat, kalau sama-sama merantau. Yang bikin Bang Dodi survive di Jakarta itu apa sih? Cita-cita sih. Karena kebetulan ketika kita sudah meniatkan diri merantau keluar itu, jangan sampai ketika kita balik ke rumah itu kita tidak menjadi siapa-siapa. Nah, tapi di samping kita meraih cita-cita juga, kita harus tahu bahwa yang namanya proses itu pasti ada. Ya kan? Ibaratnya itu kita jalan ke puncak aja, kan nggak semuanya naik. Ya. Ada turunnya, ada belok-beloknya, ada apa segala macam. Jadi sebelum kita sampai ke puncak itu ada proses yang harus kita lalui. Nah, cita-cita lah sebenarnya yang membuat ada akhirnya aku survive. Terus yang kedua, seiring berjalannya waktu aku bangun jaringan, motivasi dari teman-teman, dukungan dari teman-teman, ini yang akhirnya membuat aku bisa survive sampai hari ini di Jakarta. Nggak kerasa loh. Tahun ini aku 17 tahun, Pak. Iya sih, 2003 17 tahun, Mas. Setelah dipikir-pikir, wah, gendeng loh. 17 tahun nih lo. 17 tahun. Lumayan loh lama. Sweet 17 nih gitu. Kita merayakan Sweet 17 nih, Pak. Nanti di kontennya Bang Dodi, aku nyanyi-nyanyi sedikit. Boleh. Itu bener loh, santai nih. Iya. Berarti kamu tuh termasuk salah satu yang menghargai proses. Oh iyalah. Jadi kan sekarang tuh banyak yang instan gitu. Ya. Awakmu itu termasuk orang yang menghargai satu proses apa enggak sih? Oh, tentunya karena lulus kuliah langsung dapat usaha, kesempatan kerja semua segala macam, enggak juga, pasti prosesnya ada. Aku berprinsip orang sukses itu harus punya dua hal. Apa itu, Bang? Sing pertama, DE kudu suka berproses, Bang. Itu harus ya? Oh iya. Tuh, proses, nikmatilah proses. Jadi orang sukses yang pertama harus suka berproses, yang kedua harus suka memperluas akses. Link ya? Link. Karena sekarang itu eranya networking is the king of the game. Wih, loh, tenang lagi. Bang Noni. Ngeri ya Bang Noni. Koncone berantak. Ilmunya tak serap. Biasanya aku juga dikasih job loh. Jadi proses ya Bang? Proses Pak, proses dan akses kalau menurutku ya. Karena zaman sekarang itu pinternya gak cukup Pak. S1, S2, S3 gak cukup. Kalau zaman dulu itu antara kontribusi dan kompensasi itu pasti berbanding lurus Pak. Tapi zaman sekarang antara kontribusi plus koneksi pasti berbanding lurus dengan kompensasi. Jadi koneksi itu sangat penting. Sama sih kayak aku dulu main di kafe ini bayaran segini misalnya, terus sekarang naik stepnya itu naik. Oh iya. Bagi-bagi tips lah untuk perantau-perantau yang baru datang ke Jakarta, terus gimana caranya dia bisa survive, terus mendapatkan link-link itu biar dia itu nggak patah semangat. Itu ya apa Pak? Ya. Tips berdasarkan pengalaman lah ya sampai hari ini. Jadi yang pertama, kalau misalkan memang merantau itu niatnya adalah kuliah, niatkan bahwa selain memang mengejar nilai akademis, ada juga faktor non akademis yang harus kita kejar. Berorganisasi,
Ya, kan penting. Karena berorganisasi ini ujung-ujungnya juga kan pertemanan, koneksi dan relasi kan. Gitu. Kalau misalkan memang niatan merantau kita itu untuk sukses, ya jangan pulang sebelum sukses. Gitu ya? Iya dong. Jangan. Medan itu ngono, Pak. Oh iya, Pak. Itu yang harus kita tularkan, semangat optimis bahwa kita insya Allah garis tangan semua orang itu semuanya insya Allah sukses kok. Cuman standarnya yang berbeda-beda. Oh iya. Ya kan? Iya. Spesialisasi intinya. Kita harus ada spesialisasi yang menempel di badan kita. Jadi harus fokus guys. Harus fokus, kuat mental juga ya Bang? Oh iya dong, harus Pak. Harus ya? Ini loh, Abang Noni 2008 tak dongakno Bang awakmu kok suatu saat jadi wakil rakyat. Sing mendengarkan aspirasi, benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat. Amin. Kenapa gak mbak lanjut ngeband aja sih? Pengen sih ta. Aku mulai sih. Mulai? Oke, buat cek itu mah. Oh, kontennya ada itu. Nyanyi. Kalaupun mau mulai main gitar lagi sekarang ya aku main karo anakku. Oke. Anakku karena mulai belajar nyanyi. Ya selain nyanyi sebenarnya salah satu keunggulannya itu adalah kan dia nyanyi juga memperbanyak kosakata dia kan. Jadi dia juga belajar bahasa Inggris gitu. Baca kan dipelajarin. Kalaupun ngeband mana ya wes kayak keluarga lah. Cuman memang seiring berjalannya waktu terus berkarir di Jakarta bareng ngono ya 2014 alhamdulillah berkeluarga, terus ada momongan ya. Padahal kayak awakmu lah, pada akhirnya kan kita mencoba mencari jalan yang memang benar-benar ini bisa membukakan jalan untuk anak-anak kita nanti ke depannya kan. Apa yang kita bangun sekarang ini kan itu kan. Setuju aku Bang, ya, setuju kan? Ya walaupun pasti kita jadi wakil rakyat. Amin. Terus Bang, masa pertemanan masih inget gak awakmu dari SMA itu sing paling berkesan? Nah, sing masih inget dong? Ngeband paling berkesan. Paling berkesan itu kita dulu sering ikut festival. Itu sing tak tunggu. Ya, kita dulu sering ikut festival. Cuman ya kadang menang, kadang kalah. Tapi ya kalau nggak salah seingatku ini kayaknya pernah jadi the best bassist di Surabaya. Di SMA 6 Bang. SMA 6 kan? SMA 6 kan? Iya. Ambil Udi. Ada satu. Jadi dulu kita gitarisnya 2, aku terus ada satu lagi temenku namanya Udi. Ya. Kita dulu nggak pernah punya niatan bahwa kita akan dapat penghargaan apa, juara apa, semua segala macam. Tapi salah satu tadi yang di SMA 6 kan, band kita Master Chums itu menang. Habis itu berantah the best bass, ya kan? Enggak. Iya. Akhirnya terjatuh guys. Kita juga berdua dapat the best gitaris. Iya. Masih ono Bang, piala. Iya, makanya itu paling berkesan lah. Sampai itu juga hari ini aku bawa pialanya ke Surabaya. Aku pas itu udah izin sama Udi. Aku bilang ini buat cerita anak bahwa sejelek-jeleknya bapakmu main gitar tapi pernah jadi the best gitaris Pak. Si ono juga itu bukti Pak. Itu tahun 2002. Wih, 2002 loh. Waduh, iku sing nyanyi sapa ya, Van? Waktu itu. Nyanyi. Emang Peko. Peko kok. Peko ambek EM. Iya, loro. Bang, saiki sing terakhir, Bang. Siap. Untuk kedepannya, itu cita-cita apa yang belum kamu capai? Pengen suatu hari bisa mengabdi terhadap negara di salah satu, ya bisa dibilang kedinasan yang mungkin masih ada hubungannya dengan profesi aku sekarang. Oh gitu ya? Iyalah. Pengen kayak jadi Menteri Pariwisata misalkan, ya kan? Amin, doain. Menteri Pariwisata itu aku lihat menginspirasi banget. Dia berangkat dari spesialisasi terus keahliannya dia di bidang itu hingga akhirnya dia dilirik bahwa ini kayaknya pantas. Ya kan? Nanti aku mau collab sama Bang Dodi. Ya. Tapi di kontennya Bang Dodi. Ya, sementara aku lupa abis nonton ini lompat. Lompat ke keluarga Damara. Sekian dulu dari aku Branta sama Bang Dodi. Semoga video ini bermanfaat Bang. Ya, siap. Bermanfaat. Nanti ketemu lagi di video-video berikutnya. Pamitan gaya Abang Noni. Ya. Assalamualaikum. Bener ya. Kadang screennya satu. Oke. Ya udah guys, jangan lupa
like, subscribe, komen, share. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Dah. Dadah.